saya Winda Astuti Sanat dengan NIM D1B12308. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai alat yang disebut dengan emergency shower atau shower station, di mana shower station ini dia berfungsi untuk membersihkan badan, kulit maupun mata dari paparan zat berbahaya, yaitu bahan kimia berbahaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara penggunaan dari emergency shower, di mana yang pertama ada shower head, yaitu dengan menarik tuas yang berada pada shower head ini, lalu biarkan air mengalir dan membuka baju lab. Biarkan air membasahi tubuh sampai merasa bahan berbahaya tersebut sudah hilang dari tubuh. Selanjutnya ada cara penggunaan dari eye wash, di mana mendorong tuas yang ada di samping shower ini, lalu arahkan kepala pada keran eye wash, lalu biarkan air mengalir membasahi mata dan wajah sampai merasa mata ini sudah terhindar dari bahan berbahaya. Itulah penjelasan dari saya mengenai emergency shower. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sarah Menjabat dengan NIM D1B12301 kelas 02 RTL. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi handscoon dan bagaimana cara pemakaian handscoon dengan baik dan benar di laboratorium. Adapun pengertian dari handscoon adalah handscoon merupakan alat pelindung diri yang digunakan untuk mencegah penyebaran kuman dan infeksi silat. Adapun fungsi dari handscoon adalah yang pertama, handscoon dapat melindungi tangan dari zat kimia yang berbahaya. Yang kedua, handscoon dapat melindungi tangan dari pecahan kimia dan resiko lainnya. Selanjutnya, saya akan memperagakan cara pemasangan handscoon dengan baik dan benar. Yang pertama, pegang sarung tangan di tepi lipatan manset dengan tangan yang tidak akan dipakai. Yang kedua, angkat sarung tangan dan masukkan tangan yang akan dipakai ke dalam sarung tangan. Kemudian yang ketiga, jaga agar tangan tetap datar dan ibu jari terselip di dalamnya. Yang keempat, ulangi tangan yang lain. Setelah kedua tangan terpasang, cekupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurjana dari kelas RPL 02 dengan NIM D1B1230442. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai APD atau alat pelindung diri di dalam laboratorium. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih itu APD. Jadi, APD merupakan seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Berikut beberapa jenis alat pelindung diri, yaitu pertama, jas laboratorium. Jas laboratorium ini berfungsi untuk melindungi badan dari percikan bahan kimia berbahaya. Yang kedua, kacamata laboratorium. Berfungsi untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia, partikel kecil atau radiasi seperti sinar UV dari lampu laboratorium. Yang ketiga, masker.
Masker memiliki fungsi untuk melindungi saluran pernafasan dari debu, uap bahan kimia beracun, atau mikroorganisme berbahaya. Yang keempat, sarung tangan atau handscoon berfungsi melindungi tangan dari bahan kimia, panas, dingin, atau benda tajam. Yang kelima, sepatu safety yang berfungsi untuk melindungi kaki dari benda tajam, berat, atau tumpahan bahan kimia. Yang keenam, penutup kepala berfungsi untuk mencegah agar rambut tidak jatuh ke dalam area kerja, terutama untuk menjaga kebersihan di laboratorium steril. Yang pertama, pastikan jas lab yang akan kita gunakan bersih dan tidak rusak ya teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya, pakailah jas lab dengan benar, dan untuk teman-teman yang berhijab, pastikan hijabnya sudah masuk ke dalam jas lab ya teman-teman. Nah, setelah jilbabnya dimasukkan ke dalam jas lab dan terlihat rapi, teman-teman boleh mengancing jas lab dengan rapat, boleh dikancing dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas untuk memperoleh perlindungan yang maksimal. Selanjutnya, pastikan jas labnya tertutup rapat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Musdalifah. Ini D1 2318 kelas 02 Alijina. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan cara penggunaannya kacamata safety di laboratorium maupun penelitian dini. Kacamata safety merupakan alat pelindung diri atau singkatan dari APD. Terlihat kacamata safety ini terlihat biasa, tapi memiliki fungsi tahan terhadap benturan. Karena kacamata safety dirancang dengan lensa tahan terhadap benturan. Adapun beberapa fungsi kacamata safety, yang pertama, mencegah percikan bahan kimia yang masuk ke dalam mata. Yang kedua, mencegah mata terpapar inflamasi, yaitu kondisi mata merah dan bengkak. Yang ketiga, mencegah mata terpapar debu dan partikel berbahaya lainnya. Adapun cara penggunaan kacamata safety, pertama-tama kita perhatikan apakah kondisi kacamata sudah bersih kacanya atau tidak. Lalu kita selipkan di bagian tepi mata kanan dan kiri. Lalu kita tekankan dan dorong ke belakang. Kacamata safety ini siap digunakan di laboratorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ivon Novita Silubun, NIM D1B1232215. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang alat penutup kepala yang biasa digunakan di laboratorium untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, yaitu topi laboratorium atau yang disebut hardnet. Topi laboratorium adalah alat pelindung diri yang berfungsi untuk menutupi rambut agar tidak jatuh ke dalam bahan atau alat di laboratorium. Alat ini penting untuk menjaga kebersihan dan menghindari kontaminasi bahan kimia atau mikroba. Untuk cara penggunaan topi laboratorium, yaitu yang pertama, persiapkan topi. Pastikan topi dalam kondisi bersih dan belum digunakan. Kemudian kenakan topi. Masukkan rambut ke dalam topi dengan rapat agar seluruh rambut tertutup. Dan ikat tali topinya. Sesuaikan ukuran topi agar pas dan nyaman, tidak longgar atau terlalu ketat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Cantika Nanda Ernest dengan NIM D1B32422 dari kelas 02 RP 2024 kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan K3 yang benar. Salah satunya yaitu masker. Masker sendiri berfungsi untuk melindungi pernapasan dari partikel berbahaya yang ada di laboratorium, seperti debu, bakteri, virus, dan partikel udara berbahaya lainnya. Masker sangat penting digunakan di laboratorium karena seringkali menangani beragam zat, termasuk bahan kimia, agen biologis, dan materi partikulat. Selanjutnya, bagaimana cara penggunaan masker yang tepat? Sebelum menggunakan masker, cuci tangan menggunakan sabun atau hand rub. Gunakan masker bedah dengan sisi berwarna di sisi luar. Pastikan bagian sisi atas masker terdapat kawat berada di bagian atas. Posisikan masker menutup seluruh bagian hidung dengan cara tarik bagian bawah hingga menutupi dagu. Tekuk bagian atas masker hingga mengikuti lekuk tulang hidung. Hindari menyentuh masker, terutama bagian luar selama pemakaian. Jika tidak sengaja menyentuh masker, cuci tangan menggunakan sabun. Hindari menyentuh bagian luar masker. Ganti masker setiap terkontaminasi atau terasa lembab. Segera buang masker ke tempat sampah yang tertutup setelah masker dilepaskan. Jangan gunakan masker berulang kali. Kembali lakukan cuci tangan menggunakan sabun setelah melepaskan masker. Cara melepaskan masker dengan cara menarik tali bagian belakang dan merobek masker bekas yang telah digunakan dan buang ke tempat sampah yang tertutup. Ya, itu saja paparan tentang ketiga, salah satunya masker.